Alhamdulillahilladzi lam yazal bisifatil kamali muttasifah wa bi athari rububiyyatihi muta'arrifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi biwa'dihi anjaza wa awfa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Bersyukur kita ke hadrat Allah sampai detik ini kita masih diberi hidup, diberi napas, masih bisa menghirup udara yang segar kota Bandung yang kita cintai. Dan bersyukur pula Allah masih memberikan kepada kita taufik dan kita masih sempat untuk bisa menghadiri program yang telah lama digulirkan di perusahaan kita, pengajian Senin dan Kamis. Dan tentu saja kalau kita perhatikan yang hadir itu istilahnya dalam bahasa Sunda itu si kukut namanya. Jadi etah deui. Yang lain tidak berminat memang, karena memang Quran telah mengatakan bal aksaruhum fasikun, kebanyakan manusia itu fasik. Bal aksaruhum la ya'qilun walakinna aksaruhum la ya'lamun. Dan banyak sekali keterangan Quran yang menyatakan mayoritas manusia itu masa bodoh. Mayoritas manusia itu kurang berakal. Mayoritas manusia itu tidak mengetahui kebenaran. Karena itu kita termasuk min ibadiyal qalil ya. Ketika suatu saat ada seseorang yang berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil, terdengar oleh Sayyidina Umar. Kemudian dipanggil, doa apa ini? Ya seperti yang saya katakan, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan Allah termasuk orang yang minoritas. Maksudnya apa? Kan Al-Quran mengatakan, Pak, wa qalilum min ibadiyas syakur. Tuh, alangkah sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Karena itu aku ingin menjadi orang yang sedikit itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sempat hadir pada saat ini termasuk min ibadiyas syakur. Artinya orang yang banyak bersyukur dengan mau memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berbicara tentang mahabbah yang merupakan dorongan yang mendorong kita untuk melakukan pekerjaan. Jangan kita artikan bahwa ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, umroh, kurban, hanya itu. Itu disebut ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah artinya ibadah yang langsung Allah perintahkan, materinya, tata caranya juga sudah ditentukan, dan Nabi tidak ikut campur. Bagaimana memberikan satu contoh sholat, Nabi diajari oleh malaikat Jibril. Begitu juga tentang ibadah haji, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mohon kepada Allah, wa arina manasikana wa tub alaina, ajarkanlah kepada kami manasik haji. Karena itu tidak bisa para rasul itu menciptakan ibadah, dan ini langsung dari Allah SWT. Sedangkan yang ghair mahdhah adalah ibadah yang merupakan kreasi ataupun merupakan keinginan serta kemauan dari hamba-hamba Allah. Allah hanya memberitakan i'malu ala makanatikum, bekerjalah kalian sesuai dengan posisi masing-masing, sesuai dengan job masing-masing. Inni amil, sesungguhnya aku sendiri, kata Rasulullah,
tetap bekerja. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nanti Allah yang akan melihat, Rasulnya juga akan melihat, orang-orang mukmin pun akan melihat apa yang akan kalian lakukan dan apa yang sedang serta apa yang sudah kalian lakukan. Hadirin sekalian, bekerja di tempat kita sekarang ini harus diniatkan dengan niat ibadah. Ini perintah Allah. Allah selalu mengatakan dalam Al-Quran kalimat amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Entah berapa puluh ayat. Setiap kata amanu selalu bermajmuk dengan wa amilus solihat. Tidak cukup amanu saja. Apa yang disebut amal? Amal pekerjaan. Apa solihat? Baik. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan. Pekerjaan yang unggul. Sesuai dengan tema yang kita bicarakan ini, mahabbah hendaklah melahirkan antusiasme untuk melahirkan pekerjaan yang unggul. Mahabbatullah, inilah yang jadi dasar kita bekerja. Ibadah kepada Allah dengan dasar mahabbah, beramal, berbuat, bekerja dengan dasar cinta, maka insya Allah akan melahirkan antusiasme. Seperti yang pernah disampaikan bahwa cinta itu akan melahirkan pertama al-jihad. Al-jihad dalam bahasa agama, istilah yang tepat bahasa kita adalah sungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh. Begitu kita mendengar undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti salat yang 5 waktu, sebelum azan kita sudah punya wudu. Jangan mendadak. Sebelum azan kita sudah punya wudu, kecuali kalau batal. Artinya karena apa? Didorong oleh kesungguhan. Kesungguhan ini didorong oleh apa? Oleh rasa cinta kepada Allah. Bukankah orang yang cinta itu akan melahirkan kesungguhan? Melahirkan kesemangatan, melahirkan antusiasme yang tinggi. Andaikan hanya sekedar untuk menunaikan saja, mengukurkan kewajiban, itu bekerja tidak didasarkan cinta kepada Allah. Karena pekerjaan yang kita lakukan ini adalah akan dinilai oleh Allah SWT dan akan memberikan pahala. Maka tentu nawaitunya sudah jelas lillahi ta'ala. Dan memang Allah sendiri pada ibadah-ibadah makhluk itu minta supaya ada kesempurnaan. Coba perhatikan tentang perintah solat. Itu Allah mengatakan hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Coba peliharalah solat-solat kalian, terutama solat asar, dan dirikanlah dengan penuh kesungguhan, kepatuhan. Itu salat. Bahkan Allah sendiri mengatakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang melakukan salat dengan penuh ketundukan, kekhusyuan, konsentrasi, itulah orang yang akan bahagia. Sebaliknya, orang yang tidak sungguh-sungguh, tidak khusyuk, Allah mengatakan wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, itu salat saja harus sungguh-sungguh. Puasa juga begitu. Wa atimmus siyama ilal lail. Hendaklah kalian sempurnakan puasa itu sampai maghrib. Tuh. Jangan bocor di tengah jalan. Bilangan hitungan tanggalnya Allah sendiri meminta supaya disempurnakan. Fakmilul iddata. Sempurnakanlah bilangan saum itu 1 bulan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
hendaklah kalian menyempurnakan bilangan-bilangan saum itu dan bertakbirlah pada waktu kalian sudah selesai, maghrib selesai, buka terakhir, takbir. Sebagai satu tanda kita bersyukur atas anugerah yang telah diberikan kepada kita berupa hidayah dan bisa menyelesaikan saum. Begitu juga haji. Haji Allah meminta kepada kita supaya sempurna. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tuh. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Begitu juga zakat dan sedekah. Wala tayammamul khabisa bit-tayyib walastum biakhidhi illa an tughmidu fi. Jangan kamu menukar barang yang akan disedekahkan atau dizakatkan itu justru yang jelek. Yang baik-baik kalian simpan, yang buruk-buruk kalian. Nah ini ajaran Islam mengenai mahdoh. Begitu juga yang ghair mahdoh, seperti pekerjaan. Allah sangat melihat pekerjaan yang akan dilakukan selamanya oleh kita tentu ingin disempurnakan. Maka oleh sebab itu untuk memicu kesempurnaan itu dasarnya harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kepada pimpinan kita yang mengatur kehidupan kita, untuk membuktikan bahwa memang kita benar-benar jihad. Jihad jangan diartikan perang. Jihad jangan diartikan teroris. Jihad tidak diartikan sebagai mati syahid, tidak. Jihad itu sungguh-sungguh. Wajahidu billahi haqqa jihadi. Tuh. Hendaklah kalian sungguh-sungguh di jalan Allah itu dengan kesungguhan yang benar. Hadirin sekalian, tentu saja kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lantaran Allah cinta kepada kita. Saking rindunya Allah, setiap hari kita diundang 5 kali, bayangkan. Dari mulai subuh, datang zuhur, datang lagi asar, datang lagi maghrib, datang undangan isya. Kesemuanya itu lantaran Allah sangat rindu ingin bertemu dengan kita, ingin berdialog dengan kita. Mengapa tidak dibalaskan rindunya kepada Allah itu? Hadirin sekalian, orang yang cinta kepada Allah pasti buktinya taat. Ahmad Syauqi, seorang sastrawan Mesir, mengatakan, in kanat hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Jika benar-benar cinta kamu itu adalah benar jujur, maka pasti engkau akan taat kepada yang dicintainya. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dicintainya pasti patuh. Di kepatuhan inilah barangkali yang menunjukkan bahwa kita masih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang menyuruh kita bercinta banyak sekali dalam Al-Quran. Al-Ahzab ayat 22 itu mengundang kita untuk berjihad, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kaum mukminin pada waktu dikepung oleh beberapa golongan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu fama zadahum illa imanan wa taslima. Tatkala kaum mukminin melihat golongan-golongan yang menyerbu mereka, dari pihak Yahudi ada 3 golongan. Pertama Bani Quraidah, kedua Bani Qainuqa, ketiga Bani Nazir, kemudian dari Nasrani Bani Najran, kemudian juga para penyembah bintang. Dari Quraisy juga ada 16 suku, 6 suku yang menyerbu kaum muslimin di Madinah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW bersembunyi di atas Jabal Sila. Jabal Sila artinya jabal, gunung, yang tempat bersembunyi Nabi dengan para sahabatnya di sana. Kemudian sekitar apa itu?
sekitar gunung itu digali paritnya sehingga tidak bisa dilempari dengan tombak ataupun dilangkahi dengan kuda. 3 bulan, bayangkan Nabi dikepung di sana sampai banyak yang kelaparan. Tapi karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berdoa kepadanya, ya Allah, jika sekiranya Engkau membiarkan mereka tetap menunggu kami sampai kami kepayahan, siapa yang akan melanjutkan risalah ini ke depan? Siapa yang akan menyebarkan agamamu yang suci ke depan, ya Allah? Doa Nabi langsung oleh Allah SWT didengar. Maka pada malam hari datanglah angin puting beliung, angin topan yang dahsyat, angin tornado, menghancurkan ke logistik mereka. Mereka tunggang langgang ditiup oleh angin itu. Hanya gunung itu yang tidak terkena. Ini luar biasa. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan langsung diberikan kepada mereka yang benar-benar cinta kepada Allah. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab, tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang akan menyerbu mereka, qalu, mereka mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, ini yang pernah dijanjikan Allah dan Rasulnya, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan memang maha benar Allah dan Rasulnya itu. Fama zadahum illa imanan wa taslima. Serangan yang dilakukan oleh Ahzab itu atau partai-partai itu sama sekali tidak membuat mereka menjadi ngilu, tidak mereka gentar, bahkan mereka tetap bertambah iman dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, angin yang meniup itu sampai 3 kilometer sehingga jauh mereka terpanting-panting dengan seluruh logistiknya hampir. Ini pertolongan Allah SWT akan berikan kepada mereka yang cinta dan serta patuh akan segala titah-titah Allah, termasuk di dalam melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, yang untuk melahirkan keunggulan. Begitu juga cinta kepada Allah yang ada dalam surah Al-Ahzab ayat bukan Al-Ahzab, di dalam surah Al-Anfal 20:21, At-Taubah 24, di mana Allah menyatakan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tayyibatan tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yuhibbul wa la yahdil qaumal fasikin. Katakan oleh Muhammad, jika sekiranya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian, istri-istri kalian, harta benda kalian yang kalian kumpulkan, perniagaan kalian yang kalian khawatir untuk rugi dari perniagaan itu, tempat tinggal yang nyaman untuk kalian, itu lebih dicintai ketimbang cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta benar-benar giat berjuang ataupun jihad di jalannya, yaitu sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya. Tunggu, kata Allah, dagoan sampai Allah memutuskan urusannya. Allah tidak akan memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang fasik. Luar biasa hadirin. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya harus lebih tinggi daripada cinta kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada saudara, kepada harta benda, kepada yang lain-lainnya, termasuk pada tempat tinggal, termasuk pada perniagaan. Jadi mari kita unggulkan kecintaan sebagai pendorong untuk penyemangat pekerja kita dengan benar-benar yang sungguh-sungguh. Kemudian demikian pula di dalam surah Al-Anfal 20:21 Allah mengatakan, wa atiullaha wa rasulahu wa la tawallau antum tasma'un. Hendaklah kalian taat kepada Allah
taat kepada Rasul, jangan berpaling dari ketaatan itu. Dan kalian mendengarkan terus, kalian banyak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, perintah-perintah yang mengajak kita untuk benar-benar sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan kita untuk mendapatkan keunggulan dari hasil kerja itu. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menyuruh kita, seperti Ali Imran 156 itu sama senada, yang menceritakan orang Bani Israel, di mana Bani Israel disuruh berperang masuk ke daerah di mana di situ ada musuh. Apa jawab mereka? Lan nadkhulaha ma damu fiha, katanya. Idhab anta wa rabbuka inna huna qaidun. Musa, kami tidak akan masuk ke tempat itu selama mereka masih bercokol. Kami takut. Sudahlah begini aja, Musa, kamu berangkat dengan Tuhanmu, silakan berdua perangi mereka. Kami di sini nangkring aja nunggu. Ini luar biasa ini. Bagaimana sikap Bani Israel yang begitu sangat menyepelekan titah Allah dan Rasulnya, sehingga sempatnya mengatakan seperti itu kepada Rasulullah Musa alaihissalam. Idhab anta wa rabbuka inna hahuna qaidun. Faqatila, silakan kalian berdua berperang, perangi mereka. Ini saking apa? Saking enggannya mereka melaksanakan peperangan, karena memang sangat berisiko tinggi. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW kondisi tubuhnya begitu sangat lemah, kaki-kakinya bengkak-bengkak. Gara-gara apa? Gara-gara terlalu banyak sholat. Ketika itu Siti Aisyah mendekatinya, ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin oleh Allah akan masuk surga dan seluruh dosamu diampuni oleh Allah yang lalu dan yang akan datang? Kenapa engkau masih juga sholat sampai bengkak-bengkak kakimu? Apa jawab Rasulullah? Afala tuhibbu an akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak mau? Apakah aku tidak mau menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Justru dengan jaminan itu aku semakin malu. Dengan jaminan aku masuk surga tanpa hisab, dengan jaminan aku diampuni seluruh dosa, aku akan semakin bersyukur kepada Allah. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakur. Hadirin sekalian, dalam satu hadis yang lain Rasulullah menyuruh kepada kita, kumandang azan itu jangan disikapi dengan obrolan, tapi setiap ada suara azan memanggil kita, itu undangan dari Allah dan kita jawab undangan itu. Setiap kalimah-kalimah yang ada pada azan itu hendaklah kita jawab. Selesai kemudian membaca salawat kepada Nabi. Memang sempurnanya salawat setelah terdengar azan itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang sempurna. Tapi paling tidak kita membaca selawat yang ringan, misalnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian mintakanlah kepada Allah melalui wasilah untuk Rasulullah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Apa kata Nabi? Jika engkau mendengar azan kemudian dijawab, kemudian selesai baca salawat lalu membaca doa wasilah, maka engkau akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Jadi untuk mendapat syafaat Rasulullah, penyempurna dari amal kita yang kurang, itu selalu memperhatikan undangan Allah dan dijawab. Ini tiada lain lantaran yang mengundang itu Allah melalui lisan muadzin, dan kita jawab dengan sungguh-sungguh, kemudian diikuti dengan doa dan salawat kepada Nabi. Barang siapa membaca salawat kepadaku satu kali,
Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang baca salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuk dirinya 10 kali. Nah, itu barangkali pahala yang telah janjikan lewat azan saja sedemikian rupa. Untuk itu hadirin sekalian, mari kita tingkatkan kualitas amal kita dengan dasar mahabbah. Sebab mahabbah akan melahirkan kesungguhan, mahabbah akan melahirkan perasaan betah. Orang yang sedang saling cinta, mencintai, ngobrol dari pagi sampai sore tidak akan terasa. Begitu juga pekerjaan yang kita lakukan, karena cintanya kepada Allah, kita tidak akan pernah bosan bekerja. Walaupun sudah dekat-dekat mau pensiun, aduh, tarik pensiun lah, gotol-gotol ting lah. Begitu. Ini sudah bisa gugur itu pekerjaan. Tetap saja kesemangatan dalam bekerja itu harus kita tetap pelihara sampai kita memang purna bakti. Mudah-mudahan dengan mahabbah ini kita melahirkan pengorbanan. Sebab mahabbah tanpa pengorbanan itu bohong. Orang-orang yang mencintai, seorang lelaki cinta kepada seorang, pasti banyak pengorbanannya. Dan dia tidak sayang untuk mengeluarkan pengorbanan. Baik pengorbanan waktu, pengorbanan harta, pengorbanan apapun, demi cintanya yang dia pikirkan dan demi yang orang yang dicintainya itu, tentu saja kita dalam bekerja pun harus banyak pengorbanan. Tentu keletihan, ya, kepenatan dan sebagainya merupakan pengorbanan yang tidak akan sia-sia bila mana kita bekerja dengan dasar lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah tetap memelihara kita dalam kesungguhan kita bekerja dan betul-betul memberikan pahala dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.